meninggalkan gereja. Saya sering mengikuti kegiatan di gereja bersama keluarga. Tapi semua itu saya lakukan bukan ditunjukkan untuk beribadah, melainkan sebatas tradisi atau budaya. Demikian dikatakan oleh seorang yang bernama Tina. Pernahkah kita mendengar kalimat semacam ini? Atau kita sendiri mungkin mengalaminya? Atau kita lagi bergumul untuk meninggalkan gereja atau Tuhan? Hari ini, saya Daniel Ong, Gembala Gereja Oikos Online, akan membahas masalah ini. Saya mulai dengan kisah penyakit yang disebut sebagai wabah misterius dari kota Wuhan, China. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, sudah ada Rio Alfi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Selamat malam, Rio. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja kemudian aktivitas warga di sana? Ya, kondisi terkini di Wuhan masih dalam penanganan oleh pemerintah setempat. Dan memang dalam 2 hari ini transportasi umum telah dihentikan untuk sementara waktu, baik subway atau metro, kereta api, dan bus umum. Kalau untuk bepergian kita masih bisa menggunakan taksi dan bisa jalan kaki dan sepeda juga. Ternyata telah teridentifikasi sebagai virus corona jenis baru. Maka Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau disingkat WHO telah menetapkan nama penyakit ini yaitu Novel Coronavirus 19 atau disingkat menjadi COVID-19. Sekarang penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini sudah menyebar ke berbagai negara seperti Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, hingga Italia, Perancis, dan Amerika Serikat, juga Amerika Latin. Total jumlah penderita yang terinfeksi dan meninggal saat ini terus bertambah dari hari ke hari. Oleh karena itu, dunia digemparkan, dibuat takut, cemas, dan tak berdaya menghadapinya. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang sudah banyak yang dibatalkan. Toko-toko, mal-mal, restoran, dan lainnya ditutup. Kehidupan roda ekonomi benar-benar terganggu. Dan dampak yang lebih luas lainnya akan terjadi dan akan sulit untuk dibayangkan jika virus ini terus-menerus menyebar dan merajalela sementara vaksinnya belum ditemukan. Saya hanya membayangkan seandainya kerja dan cara penularan dan dampak yang hebat dari virus corona ini ada dalam kehidupan gereja dan ajaran iman Kristen, sehingga penyebaran Injil sebagai berita baik ini bisa lebih cepat, berdampak, dan mencapai tujuannya sehingga Injil sampai ke ujung bumi. Tapi sayangnya tidak terjadi seperti itu. Malah sebaliknya, hari ini ada virus lain dan jelas ada di depan mata kita, di mana virus ini sedang juga bekerja aktif di kalangan anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Ya, sedang bekerja menggerogoti iman Kristen. Virus apakah ini? Berdasarkan survei dari Pew Research Center tentang kelompok keagamaan di dunia pada tahun 2015, setelah penganut agama Kristen dengan jumlah 2,3 miliar dan Islam dengan jumlah 1,8 miliar, sekitar 1,2 miliar orang di dunia tidak tergolong ke dalam agama apapun yang terbagi atas orang-orang agnostik dan orang-orang ateis. Sederet orang-orang populer dari berbagai macam bidang seperti PewDiePie, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Stephen Hawking, dan Richard Dawkins adalah orang-orang ateis yang sering kita lihat saat ini. Di Indonesia sendiri, orang-orang ateis sudah ada di wilayah Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini jenis virus lama yang penyebarannya tidak secepat coronavirus, tapi slow but sure. Dan ujung-ujungnya juga mematikan. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan virus ini, kita akan lihat sebuah kisah nyata yang dipublish di suara.com Senin tanggal 1 Juli 2019. Diambil kisah ini sebagian untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan virus ini. Selepas maghrib pergi, ketika seorang perempuan berambut pendek
memasuki kedai kopi di Blok M Plaza Jakarta Selatan. Tina, begitu perempuan itu ingin disapa, mengakui dirinya sebagai ateis. Dia tidak lagi mempercayai keberadaan Tuhan. Baginya, institusi agama membuat tak nyaman untuk menjalani hidup. Aku tak lagi mempercayai adanya Tuhan sejak 2 tahun terakhir. 10 tahun sebelumnya, aku menjadi orang agnostik. Agnostisme adalah sikap yang menilai segala sesuatu berkenaan dengan Tuhan tidak mungkin bisa dipahami, maka tak perlu dipikirkan. Bergelut dengan beragam persoalan hidup yang terkadang pelik, Tina pernah mempercayai agama adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian. Tapi lama-kelamaan Tina mengakui tak lagi merasa nyaman. Aku merasa banyak celah pada agama yang tidak bisa menjawab secara akal sehat. Aku juga merasa mereka itu seperti memberikan harapan palsu. Atau semacam kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak ada. Kata Tina, aku memilih menjadi ateis atas kesadaran dan rasionalitas, kata Tina. Komunitas ateis tempat Tina kekinian sering berkumpul pun bukanlah organisasi yang terstruktur dan hierarki. Mereka hanya kumpulan orang-orang yang berpikir terbuka dan bebas membahas atau mengkritik otoritas termasuk soal keagamaan. Ia dan rekan-rekannya sekomunitas juga berkomunikasi dengan orang-orang ateis di luar negeri. Namun tidak ada afiliasi secara organisasi. Dalam komunikasinya baik saat kopi darat maupun melalui sarana daring, Tina dan lainnya hanya saling berbagi keluh kesah. Misalnya, ketika ada yang baru menjadi ateis dan bermasalah dengan keluarga mereka, itu saling membantu, memberikan solusi. Jadi komunitas yang diikuti Tina juga sangat setia kawan. Bila ada di antara anggota yang bermasalah atau sakit, mereka saling bahu-membahu membantu. Kekinian, Tina tetap mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ia memposisikannya sebatas budaya atau menjalani tradisi. Jadi menurutnya semakin banyak orang Indonesia yang menjadi ateis dan terkonsentrasi di kota-kota besar yang relatif mudah mengakses segala pengetahuan baru. Ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Padang, Medan, Aceh, Jambi, Palembang, dan juga Manado. Jadi berapa banyak orang ateis dan agnostik ini di Indonesia? Direktur Riset Setara Institut Ismail Hassani mengatakan, soal jumlah populasi ateis maupun agnostik di Indonesia belum ada angka pasti. Bahkan pemerintah sendiri tidak memiliki data tersebut. Sebenarnya tidak ada angka pasti sampai sekarang. Ini belum ada yang melakukan survei soal itu. Angkanya menurut Ismail Hassani ini 10.000 sampai 15.000 orang. Itu pun dari jumlah komunitas-komunitas yang berhimpun ungkapnya. Mari kita buka mata kita. Lewat kisah nyata ini, biar mata setiap kita terbuka. Ada virus yang sedang aktif bekerja. Dan cara kerjanya menantang kita. Untuk kita harus lebih baik, lebih benar dari mereka. Seperti tadi sudah diungkapkan dalam kisah Tina. Sekarang kita bahas Matius 5 ayatnya yang ke-20. Dalam teks ini, Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mengapa teks ini seolah-olah mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik? Jika keselamatan ditentukan oleh perbuatan baik, bukankah ini membuat keselamatan Kristiani itu menjadi tidak pasti dan sama seperti keselamatan di ajaran-ajaran agama lain? Tetapi di ayat ini yang barusan kita baca,
Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menggenapi hukum Taurat di ayat 17. Dan bukan meniadakannya, ayat 18-19. Dia datang untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya. Sehingga mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kemudian istilah hidup keagamaan dikaisone ini secara hurufiah berarti kebenaran. Tetapi untuk memahami makna dari Matius 5 ayat 20 ini, bahwa kata Yunani dikaisone ini yang digunakan oleh Matius ini dalam mindset Yahudi adalah sedekah. Yaitu melakukan perbuatan amal, charity atau derma. Sehingga Matius 5 ayat 20 dapat diterjemahkan secara kontekstual dengan wawasan Yahudi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada sedekah ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, di sini Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk melakukan sedekah yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam Matius 23 ayat 23, bahwa orang-orang Yahudi itu bahkan melakukan pembayaran sedekah pada pembayaran persepuluhan. Tambahan-tambahan bumbu dapur, namun tanpa keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Maka murid-murid Kristus harus lebih benar dari ahli-ahli Taurat yang adalah orang-orang yang menganggap dirinya itu sebagai pengajar hukum Taurat. Dan Farisi adalah orang-orang yang mengaku mengerjakan hukum Taurat dalam melakukan sedekah. Untuk itu di konteks ayat ini, Tuhan Yesus meminta agar para muridnya melakukan sedekah yang lebih baik. Yang berdasarkan kesungguhan hati dari dalam, inward, dengan belas kasihan, compassion. Tidak mengharapkan imbal balik, baik berupa materi maupun pujian dari sedekah itu. Jadi, kalau kita beranggapan bahwa masuk dalam kerajaan Allah dengan menekankan hal-hal lahiriah seperti yang dilakukan ahli Taurat dan Farisi adalah salah besar. Tetapi sebaliknya, jika kita sudah lahir baru, bertuhankan Yesus Kristus, otomatis kita akan melakukan sedekah yang jauh lebih baik dari apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi. Karena lahir dari perbuatan baik yang berasal dari hati. Dikerjakan, digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi jelas Matius 5 ayat 20 tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa keselamatan adalah anugerah melalui iman. Bukan perbuatan baik. Roma 3 ayat 28 berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang paling jelas itu mungkin ada di Efesus 2:8-9. Di sana Paulus mengajarkan atau mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi siapapun kita, baik individu, gereja dan hamba-hambanya yang melayani, untuk dapat menghentikan virus ateis atau agnostik
kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi dengan menerima dan menyebarkan ajaran yang menekankan kasih karunia. Sehingga kita lebih tertarik kepada pribadi Tuhan dan bukan dengan label-label tentang Tuhan atau barang dagangan tentang Tuhan. Seperti sudah dibahas dalam video sebelumnya dengan tema Nama Tuhan Diperjualbelikan. Sebarkan virus kasih karunia. Kasih karunia dalam perjanjian lama memakai kata kana, artinya beristirahat, to abide, to dwell, to lay down, to get rested. Ini berarti perbuatan Tuhan yang menunjukkan kasih karunia. Padahal sebenarnya orang itu tidak layak menerimanya. Misalnya Nuh di Kejadian 6 ayat 7 dan Musa di Keluaran 33 ayat 17 menerima kasih karunia Tuhan. Konteks kasih karunia di perjanjian baru, nah kata yang dipakai di bahasa Yunani yaitu charis, yang adalah kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani kana tadi. Nah, terlepas dari perkataan charis yang tidak pernah dikenakan pada ucapan Kristus, tetapi gagasan tentang kasih karunia itu sangat jelas. Yesus berkata bahwa ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Contohnya seperti kisah anak yang hilang, diterima kembali oleh bapaknya dengan cara yang sebenarnya sang anak tidak layak menerimanya. Dicatat dalam Lukas 15 ayat 20 dan 24. Sebarkanlah virus kasih karunia. Karena kasih karunia keselamatan dan buah-buahnya begitu nyata. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perhatikan, umumnya ketika kita melihat satu makanan, kita melihat dulu penampilannya, baru kemudian kita mengecapnya, merasakan makanan itu. Namun itu bukan cara Tuhan ajarkan. Nah, firman Tuhan menuliskan, kecaplah dulu, merasakan dulu akan kebaikan-kebaikan Allah, baru kemudian kalian akan melihat betapa kebahagiaannya, betapa diberkatinya orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi, mari kita sebarkan virus kasih karunia. Jika kita telah mengecapnya dan melihatnya, kita sebarkan virus tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pertama kami mau berdoa buat ketakutan yang dihadapi banyak orang atas virus corona yang begitu dahsyat dan mempengaruhi hidup banyak orang. Sembuhkanlah mereka dan kuatkan mereka semua yang sedang menghadapinya. Engkau sedang berbicara lewat virus ini. Untuk itu ajar kami untuk mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Bapa, kami juga berdoa untuk banyak orang yang terkena virus ateis atau agnostik. Karena mereka berfokus kepada agama bukan kepada dirimu. Tetapi hamba-Mu ini begitu yakin bahwa tidak seorang pun akan datang kepadamu tanpa Engkau panggil dan memberikan kasih karunia-Mu. Maka hamba-Mu ini berdoa untuk orang-orang yang mengecap kasih karunia-Mu bisa menjadi virus yang menjalar dan berdampak memberikan kabar baik itu. Terima kasih Bapa di surga buat kasih karunia yang Engkau sudah berikan dan penyertaan-Mu yang terus hamba alami sampai saat ini. Maka dalam nama di atas segala nama, hamba panjatkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati.